Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ririn Sriningsi, NIT 19303053, Prodi Teknik Budidaya Perikanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembesaran ikan atau pengelolaan induk ikan mujair. Ciri dengan morfologi, ikan mujair ini dapat dibudidayakan dengan mudah. Budidaya ikan mujair ini tidaklah lama karena pertumbuhan ikan mujair ini sangat cepat dan mudah beradaptasi. Namun untuk klarifikasi dan morfologi ikan mujair ini antara lain: klarifikasi ikan mujair, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Perciformes, famili Cicidae, genus Oreochromis, spesies Oreochromis mosambius. Masing-masing jenis ikan mujair memiliki ciri morfologi berbeda-beda, namun secara umum karakteristik ikan mujair adalah sebagai berikut: memiliki bentuk tubuh bulat, pipih, punggung agak tinggi. Sirip punggung memiliki 15-17 jari-jari tajam dan 10-13 jari-jari lunak. Sirip dubur memiliki dengan 3 jari keras dan 9-12 jari-jari lunak. Tubuh berwarna kehitaman atau keabuan, kecoklatan atau kuning. Sirip ekor bergaris-garis tegak 7-12 buah. Pada sirip ekor ditemukan garis lurus atau vertikal. Pada sirip punggung ditemukan garis lurus memanjang. Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas tutup insang sampai bagian atas sirip ekor. Memiliki sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil dan sirip anus yang hanya satu buah berbentuk agak panjang. Karakteristik: untuk menambah tingkat produktivitas dan kesuburan, maka diberikan makanan tambahan dengan komposisi sebagai berikut: tepung ikan 25%, tepung kopra 10%, dan dedak halus sebesar 65%. Komposisi rasum ini digunakan dalam usaha budidaya ikan mujair. Secara komersial dapat juga diberi makanan yang berupa pelet yang berkadar protein 20-30% dengan dosis 2-3% dan berat populasi per hari diberikan sebanyak 2 kali per hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Pemijahan akan terjadi setelah induk jantan membuat lubang sarang yang berupa cekungan di dasar kolam dengan garis tengah sekitar 10-35 cm. Begitu pembuatan sarang pemijahan selesai, segera berlangsung proses pemijahan. Setelah proses pembuahan selesai, maka telur-telur hasil pemijahan segera dikumpulkan oleh induk betina ke dalam mulutnya untuk dierami hingga menetas. Pada saat tersebut, induk betina tidak aktif makan sehingga terlihat tubuhnya kurus, terus akan menetas setelah 3-5 hari pada suhu air sekitar 25-27 derajat Celcius. Setelah sekitar 2 minggu sejak penetasan, induk betina baru melepaskan anak-anaknya karena telah mampu mencari makan sendiri. Apabila tingkat produktivitas dan kesuburan kolam sudah semakin berkurang, maka bisa diberikan makanan tambahan dengan komposisi sebagai berikut: tepung ikan 25%, tepung kopra 10%, dan dedak halus sebesar 65%. Komposisi ransum ini digunakan dalam usaha budidaya ikan mujair secara komersial. Dapat juga diberi makanan yang berupa pelet yang berkadar protein 20-30% dengan dosis 2-3% dari berat populasi per hari, diberikan sebanyak 2 kali per hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Di samping itu juga, kondisi pakan dalam perairan tersebut sesuai dengan dosis atau ketentuan yang ada, yaitu selain pakan dari media dasar juga perlu diberi makanan tambahan berupa hancuran pelet atau remah dengan dosis 10% dari berat populasi per hari. Pemberiannya 2-3 per hari. Sistem pergantian air. Perlu diingat bahwa pergantian air kolam harus selalu diikut sertakan ke dalam cara budidaya ternak ikan mujair, guna terus menjaga kebersihan dan mencegah para ikan terjangkit penyakit. Usahakanlah untuk mengganti air kolam secara rutin, setidaknya 2-3 minggu sekali. Tidak hanya menjaga air
agar tetap bersih. Mengganti kolam juga akan membantu dalam membersihkan sisa-sisa makanan yang menumpuk. Kualitas air. Pada budidaya ikan, banyak parameter yang harus dipantau pada air kolam, antara lain suhu air dan derajat keasaman atau pH. Parameter tersebut harus diperhatikan untuk kualitas hasil budidaya ikan. Seperti budidaya ikan mujair, dalam kolam, air kolam harus mempunyai derajat keasaman antara 6,5 sampai 8. Suhu air yang baik berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius, dan air yang tidak terlalu keruh, tidak tercemar bahan kimia yang beracun, dan terhindar dari hama dan penyakit. Dalam mengukur parameter tersebut cukup sulit untuk dan membutuhkan banyak alat satu persatu atau secara manual. Tidak sedikit pun ikan yang mati karena kualitas air yang buruk. Dengan meningkatkan kemajuan teknologi, maka saat ini dibutuhkan sistem untuk mengukur dan memantau parameter-parameter yang terdapat pada air kolam ikan, agar kolam tetap terjaga dan ikan dapat tumbuh dengan baik, serta pemilik dapat memantau tanpa harus mengukur kualitas air dengan hanya melihat pada website maupun lewat Android. Dalam penulisan tugas akhir ini akan dijabarkan mengenai sistem pemantau kualitas air kolam menggunakan mikrokontroler dan sensor yang datanya dapat terkirim di website ataupun lewat smartphone. Dengan alat ini diharapkan agar dapat memudahkan pembudidaya dalam memantau kualitas air kolam ikannya. Hama dan penyakit. Hama ikan mujair. Bebeasan atau Nothonecta berbahaya bagi benih karena sengatannya. Pengendalian menuangkan minyak tanah ke permukaan air 500 derajat Celcius atau 100 meter persegi. Urit atau larva Chibister menjepit badan ikan dengan taringnya hingga robek. Pengendalian sulit diberantas, hindari bahan organik penumpuk di sekitar kolam. Kodok, makanan telur ikan. Pengendalian sering membuat telur yang menangkap dan membuang hidup-hidup. Ular menyerang benih dan ikan kecil. Pengendalian lakukan penangkapan, pemagaran kolam. Lingsang memakan ikan pada malam hari. Pengendalian pasang jebakan burung memakan benih yang berwarna menyala seperti merah kuning. Pengendalian diberi menghalang bambu agar supaya sulit menerkam, diberi rumbai-rumbai atau tali penghalang. Penyakit ikan mujair. Secara umum, hal-hal yang dilakukan untuk dapat mencegah timbulnya penyakit dan hama pada budidaya ikan mujair. Pengeringan dasar kolam secara teratur setiap selesai panen. Pemeliharaan ikan yang benar-benar bebas penyakit. Hindari penebaran ikan secara melebihi kapasitas. Sistem pemasukan air yang ideal adalah paralel. Tiap kolam diberi satu pintu memasukkan air. Pemberian pakan cukup baik kualitas maupun kualitasnya. Penanganan saat panen atau pemindahan benih hendaknya dilakukan secara hati-hati dan benar. Binatang seperti burung, siput, ikan seribu, atau Lebistus reticulatus potters sebagai pembawa penyakit jangan dibiarkan masuk ke area perkolaman. Manajemen kesehatan ikan mujair. Kesehatan merupakan salah satu syarat utama dalam pembesaran ikan mujair, karena ikan yang sehat akan tumbuh dengan cepat dan mudah dijual di pasaran. Sebaiknya ikan yang sakit pertumbuhannya akan lambat, bahkan dapat mengalami kematian. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen kesehatan pada budidaya ikan, termasuk budidaya ikan mujair. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.